Polri dan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan publik. Menyusul penanganan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat memunculkan beragam spekulasi tentang memanasnya hubungan dua lembaga penegak hukum tersebut. Proses hukum justru berujung pada pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pertanyaannya kini, akankah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung membuat penanganan kasus ini semakin tegas atau justru melemah? Di satu sisi, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sejumlah sprindik dan menegaskan penyidikan akan terus berlanjut dengan koordinasi bersama Polri serta pengawasan publik. Langkah ini dipandang menjadi ujian besar bagi kredibilitas Korps Adiaksa karena perkara yang ditangani menyeret sosok yang pernah berada di lingkungan internal Kejaksaan itu sendiri. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, mengingat tersangka merupakan mantan pejabat tinggi kejaksaan. Karena itu transparansi dan keterbukaan proses hukum menjadi kunci apabila penyidikan berjalan tanpa intervensi dan mampu menuntaskan seluruh rangkaian pembuktian secara terbuka, maka kasus ini dapat menjadi bukti bahwa sinergi Polri dan Kejaksaan Agung mampu menghasilkan penegakan hukum yang tegas. Namun jika prosesnya berlarut atau kehilangan momentum, keraguan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi akan semakin menguat. Siapa pemilik barang itu? Bongkar aja, nggak ada masalah kok. Dan ini harus dibuka seluas-luasnya. Bahwa negara ini harus bebas dari biang-biang koruptor. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansyah, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 1,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan adanya oknum polisi aktif berpangkat jenderal yang diduga terlibat korupsi MBK. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah melakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.
Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak lama berselang, polisi melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Hingga akhirnya Febri Adriansyah mundur dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya di Sentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Apakah bukan jajaran yang ada di Pitsus sekarang, mengingat itu semua anak buahnya? Ya, nanti itu dipertimbangkan oleh kita, bukan artinya mana yang ibaratnya secara ini tidak resisten, ya, seperti itu. Pak, apakah rumah Pak FA yang di Radio Dalam sudah pernah digeledah Pak oleh Kejaksaan? Apakah Kejagung juga bakal menindaklanjuti omongan
DPR yang kemarin tentang kemungkinan bunker-bunker yang dimiliki FA, Pak? Ya, mungkin kita telusuri, kita tidak berdasarkan opini, tapi kita lihat dulu berdasarkan kepentingan penyidikan. Menurut penyidik ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk ditambahkan, pasti kita lakukan. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sambangi Gedung Kejaksaan Agung RI. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung RI. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung dan disambut hangat oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri, kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Akhir dari pelimpahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung, Kejagung menerbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penerbitan sprindik dilakukan setelah Korps Adiaksa menerima berkas perkara dari Kortas Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut sprindik pertama terkait Tipkor dan TPPU untuk PT Krakatau, kemudian kedua terkait Tipkor Batubara, dan sprindik ketiga terkait Tipkor dan TPPU Asabri. Kapus Penkum menjelaskan usai terbitnya 3 sprindik tersebut, segala tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih ke penyidik kejaksaan. Namun penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan KPK serta Komisi 3 DPR juga ikut mengawasi proses penyidikan. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, tap sangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Kita bentuk tim khusus, ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Dinamika penanganan kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjadi ujian penting bagi sinergi Polri dan Kejaksaan Agung serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung membuka peluang untuk membuktikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi meski melibatkan sosok yang pernah berada di lingkungan internal kejaksaan. Pada akhirnya, tingkat kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh transparansi, kecepatan, dan ketegasan aparat dalam menuntaskan perkara ini sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM.